Shalom, selamat hari Sabat buat kita semua saudara. Terpuji nama Tuhan karena Sabat ini kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita sebelum merangkumkan pelajaran sekolah Sabat yang baru saja berlalu, mari kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Sabat ini karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, mendalaminya, dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran yang baru saja kita pelajari bersama sepanjang 1 minggu ini adalah melakukan hal-hal yang tak terpikirkan. Pelajaran ini sangat baik sekali tentu bagi kita sebagai umat Tuhan, orang-orang berdosa. Di dalam pengalaman hidup ini sering kita menjalani hal-hal yang tidak kita pikirkan awalnya, tapi bisa terjadi saudara. Sehingga sering kita bertanya-tanya, kenapa bisa seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Kita tidak pernah harapkan sebenarnya, belum pernah bermimpi seperti ini. Ada banyak hal pertanyaan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar tentang apakah pelajaran itu. Dan di dalam ayat hafalan kita, Yesaya 53, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, satu pekabaran yang sangat indah yang menjadi bagian kita saat ini. Kenapa? Karena kita memiliki satu sosok yang sangat mengasihi kita, yang menderita untuk kita, yang mau melakukan segala sesuatu untuk kita. Ayat yang kelima dikatakan di sini, di dalam kitab Yesaya pasal 53, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita mendengarkan pekabaran tentang Yesus, tentu yang diharapkan adalah satu gambaran yang luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah anak Allah. Itu sebabnya dalam pelajaran sekolah Sabat kita ada satu ilustrasi dibuat, yaitu Lo Fuk, seorang keturunan Tiongkok, di mana tergerak hatinya dengan belas kasihan kepada teman-teman sebangsanya yang pernah menjadi budak di pertambangan Afrika. Bagaimana supaya dia boleh masuk ke sana, dia harus menjual diri sebagai budak, dan di sana dia bekerja di pertambangan itu untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Lafok akhirnya meninggal dunia dan 200 orang telah dibebaskan dari keadaan putus asa, dan mereka ini menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi atas pelayanannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita tidak terpikir bagaimana seorang yang bernama Lo Fuk bisa menjual diri, rela menjadi seorang hamba demi untuk memperkenalkan Yesus. Wah, luar biasa. Ya. Yesus Kristus melakukan jauh lebih besar dari yang tidak kita pikirkan. Dari kemuliaan turun kepada kehinaan. Di dalam Filipi pasal 27, dia mengambil rupa manusia, rupa hamba, agar dapat menjangkau manusia dan menyelamatkan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam pelajaran kita ada ujian kebenaran terhadap Yesaya. Di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai ke 10, Tuhan memberikan lidah seorang murid. Tuhan membuka telinga. Tuhan Allah menolong. Tuhan yang membenarkan.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau dilihat benar di hadapan Tuhan, tentu kita harus menyelaraskan kehidupan kita, tindak tanduk kita, pikiran kita dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan Yesaya menggambarkan Yesus juru selamat kita itu sebagai hamba yang menderita. Di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12, puisi ini telah meneguhkan Yesaya sebagai seorang nabi pembawa Injil. Kenapa? Karena setiap frasa menyatakan pencarian Allah yang tak terpikirkan untuk menyelamatkan satu ras atau satu bangsa yang sedang tenggelam dalam dosa. Ya. Di dalam tulisannya Yesaya memberikan kepada kita satu pelajaran penting di mana dia dalam setiap kata sedang menggambarkan siapakah Yesus yang datang, hamba itu yang datang untuk menyelamatkan. Di dalam memberikan gambaran, Yesaya sedang mempersiapkan para pendengarnya, termasuk kita pada zaman ini, kepada perjalanan hidup seorang Mesias yang menderita di atas dunia ini. Di dalam Yesaya 7:14 dimulai keberadaannya dalam kandungan sampai lahir. Kemudian dalam Yesaya 9 ayat 6 dan 7, di sana Yesaya memberikan identitasnya sebagai Raja Ilahi dari keturunan Daud. Di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 16 bahwa pekerjaan Yesus itu adalah sebagai pemulih, membawa pemulihan kepada orang-orang Israel. Dan dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 7, Yesaya menggambarkan bahwa Mesias atau hamba yang menderita itu adalah pembebas dari ketidakadilan dan penderitaan. Kalau kita baca Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 ini, judulnya siapakah yang percaya? Kenapa saudara? Dalam Yesaya 52 ayat 13 dikatakan bahwa hamba Allah yang ditinggikan itu, disanjung, dimuliakan, sekarang mengalami penderitaan karena kasihnya terhadap manusia yang berdosa. Jadi dari singgasana yang maha mulia, dia turun ke dunia ini. Di dalam Yesaya 52 ayat 14 dikatakan begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya pun bukan seperti anak manusia lagi. Jadi saudaraku yang kasih, waktu saya ditanya ini, kira-kira apa gambaran, kapan kira-kira itu? Bukankah Yesus itu secara manusia pada zaman dahulu dia juga seorang pemuda yang ganteng? Saudaraku, saya lihat gambaran ini tepat pada saat Yesus memulai menghadapi hari kematiannya. Kenapa? Mulai dia dibawa ke pengadilan. Dia dicemooh. Dia disiksa, dicambuk, dicemeti. Dia diludahi. Bahkan dia pakaiannya diambil, dibagi-bagi. Dia berlumuran darah dalam keletih lesuan. Tidak makan, tidak minum dalam beberapa waktu, menghadapi ancaman, pukulan, hinaan. Tentu kita bisa bayangkan wajah orang yang dalam keadaan lapar dan haus, lalu disiksa. Saya pikir wajah itu sudah tidak lagi kelihatan seperti wajah yang sesungguhnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya dalam Yesaya 53 itu dikatakan ia tidak tampan, semaraknya pun tidak, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saudara yang kasih, siapakah sebenarnya yang dijangkau oleh Allah? Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kudus,
mempunyai jabatan yang tinggi di atas segalanya, di atas dunia maupun di sorga. Tetapi dia datang bagi mereka yang tidak layak untuk dijangkau. Siapa itu? Kita. Kita sekalian sesat seperti domba, Yesaya 53 dan 6. Ya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudaraku, inilah sebenarnya yang patut kita renungkan. Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, maha tinggi, sekarang dalam kehinaan, bahkan jauh lebih hina dari manusia yang normal. Oleh karena penderitaan kita. Dan di dalam Galatia 3:13 dikatakan bahwa Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudaraku, bukankah ini satu pengorbanan yang tidak bisa dilukiskan secara kata-kata. Itu sebabnya lagu nomor 277, lagu lama saya ingat, berbicara mengenai kasih Allah tak terduga. Ya. Laut menjadi tinta, kertasnya adalah langit menjadi kertas, rumput jadi pena, tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kebaikan dan pengorbanan Allah. Hamba Allah yaitu Mesias telah membayar ganti rugi, yakni korban domba yang dibawa ke pembantaian setiap hari di zaman Israel, di zaman perjanjian lama. Sekarang adalah dirinya sendiri yang menjadi domba menggantikan orang yang berdosa yang sudah sesat. Itulah sebabnya saudaraku dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku, inilah kebahagiaan kita. Karena kita yang harusnya mati, kita harusnya menderita. Tetapi Tuhan mengambil alih itu semua karena begitu cintanya kepada kita. Saudara-saudara, mungkin mari kita berpikir kepada diri kita dulu. Jujur kita kepada diri kita. Pada saat saudara dihina, pada saat saudara difitnah, pada saat saudara disakiti, saudara dikecewakan. Saya juga rasakan itu, saudara. Betapa sakit hati. Tapi belajar kita saat ini kepada Yesus. Di dalam rasa sakit yang kita rasakan, di dalam kekecewaan yang kita rasakan, kita belajar sekarang ini mengampuni. Belajar untuk memaafkan. Belajar untuk mendoakan orang-orang yang memperlakukan kita itu supaya diberkati Tuhan, supaya diubah oleh Tuhan. Dan disitulah menjadi berkat bagi kita. Saudara, saya rasakan sekarang ini. Ada banyak penderitaan secara batin, tindakan dari orang-orang yang mengaku umat Tuhan, mengaku hamba Tuhan, yang memperlakukan kita bukan dalam keadaan yang sebenarnya. Bahkan dengan sukacita mereka berbangga, berbahagia melihat orang lain menderita. Tapi serahkan kepada Tuhan. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Dan kita dibenarkan oleh karena iman, saudara. Oleh karena iman di dalam Kristus. Galatia pasal 2 ayat 16. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita harus pikirkan sekarang ini setelah kita belajar mengenai hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh diri kita ini dilakukan oleh Tuhan. Dikatakan begini, Filipi pasal 3 ayat 9. Ya, firman Tuhan katakan, berada di dalam Dia,
bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Jadi yang kita bangun sekarang ini adalah rasa percaya yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengalami maut bagi semua manusia, Ibrani 2:9. Bukan hanya itu, 1 Petrus 2:24 katakan ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi semua ini diangkat oleh Yesus. Ingat saudara, salib Kristus membuktikan kepada setiap manusia bahwa hukuman dosa adalah maut. Oh, pasti ada beberapa kuasa sihir yang kuat memadamkan indera moral, mengeraskan hati mereka untuk menentukan kesan yang ditanamkan oleh Roh Kudus Allah. Saudara-saudaraku, di atas dunia ini terjadi di mana kita dirasuk, pikiran kita dirasuk, ya, seperti kuasa sihir dikatakan tadi, yang begitu kuat memadamkan indera moral, sehingga kebenaran walaupun dibaca, Alkitab dibaca, Sabat disebut, makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan disebutkan, tetapi dengan begitu mudah mereka menganggap itu bukanlah sesuatu yang penting, bahkan dianggap sudah tidak perlu lagi. Saudara yang kasih, luar biasa, ya. Kelayakan kita hanya ditemukan sesungguhnya di dalam inkarnasi dan kematian Anak Allah. Hanya Dia yang dapat menderita oleh karena memang Dia ditopang oleh kuasa keilahian. Saudaraku, Kristus menang menggantikan manusia. Dengan demikian ia juga menanggung hukuman yang adil. Selected Message 1 halaman 302. Jadi saudaraku yang kasih, Yesus bertahan sampai mati di kayu salib. Tidak ada dosanya. Lihat betapa hebatnya dunia itu, betapa hebatnya setan itu. Saudara, ini adalah sejarah yang akan berulang juga kepada kita. Jangan heran. Saudara tidak pernah terpikir, dari sisi negatif kita tidak pernah terpikir bahwa bisa kebenaran ini takluk di atas dunia ini seperti penjahat diperlakukan. Saudara yang tidak melakukan kesalahan apapun bisa divonis untuk menjadi orang yang dihukum, bahkan hukuman mati seperti Yesus. Tapi di sisi lain yang kita tidak pernah pikirkan adalah bagaimana besarnya cara Tuhan menyelamatkan manusia dari dunia yang berdosa ini. Saudara yang kasih, oleh sebab itu dalam dua hal yang bertentangan ini, satu, kita tidak pernah menebak, terpikirkan apa yang setan mau buat ke depan untuk menghancurkan kita. Di saat yang sama, Allah dapat melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita juga untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Inilah doa dan harapan saya, semoga pelajaran sekolah Sabat ini menolong kita agar kita memikirkan hal-hal yang indah yang Tuhan dapat lakukan, bahkan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, firman-Mu yang kami dengarkan, tanamkan di hati kami. Tuhan, terima kasih pengorbanan Yesus yang luar biasa. Biarlah pengorbanannya itu dapat menolong kami rendah hati, penuh penyerahan, pertobatan di hadapan Tuhan. Berkati kami menjalani hari-hari ke depan ini, karena kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Tuhan sudah lebih tahu. Urapi kami, lindungi kami. Ini doa permohonan kami persembahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.